Salam jumpa. Perkenalkan, nama saya Julinda Liukamana, guru kelas 6 di SD Impres 55 Ambon, sekaligus mahasiswa PTB dalam jabatan tahun 2022 di LPDK Universitas Patimura Ambon. Pada kesempatan kali ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SD Impres 55 Ambon. Saya melaksanakan kegiatan pembelajaran ini pada kelas 6, tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 pembelajaran 5 membangun masyarakat sejahtera. Mari kita saksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Luar biasa, kalian semua baik, sehat, ceria. Apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, kita akan mengawalinya dengan doa. Untuk itu Ibu Guru minta siap berdoa bagi kita di saat ini. Silakan siap. Terima kasih Samsia sudah membawakan kita dalam doa di saat ini. Nah, Ibu Guru akan mengecek apakah kelas 6 semua hadir hari ini? Hadir, Bu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung. Semuanya berdiri. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, merebut-rebut kembali. Oke, tepuk tangan semua. Silakan duduk kembali, kelas 6. Ya. Di saat ini kita akan belajar pada tema 6 menuju masyarakat sejahtera dan subtema 2 pembelajaran 5, yaitu dengan muatan pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, dalam pembelajaran di hari ini, setelah kamu mempelajari materi ini, ada tujuan pembelajaran yang akan kamu dapati. Yang pertama, kamu dapat menuliskan hasil pengamatan tentang masa pubertas. Yang kedua, kamu dapat mengidentifikasi masa pubertas melalui teks non-fiksi. Dan yang ketiga, kamu dapat menemukan informasi penting yang diperoleh ketika membaca teks non-fiksi, yaitu sebuah artikel. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran yang lebih lanjut, Ibu Guru akan menjelaskan tentang apa itu masa pubertas. Ya, jadi masa pubertas itu adalah masa terjadinya perubahan fisik, baik mental juga pada anak-anak dari umur 8 sampai 13 tahun, ya, atau juga disebut dengan masa peralihan dari anak-anak ke remaja. Ya, jadi setiap anak dia
mengalami masa pubertas itu kalau umurnya sudah antara 8 sampai 13 tahun ya. Jadi untuk sebagian anak perempuan masa pubertasnya itu yang tadi usia 8 sampai 13. Kalau laki-laki bisa di atas 10 sampai 13 tahun. Ya, tergantung masa perkembangan setiap anak. Ya. Berikut di sini Ibu Guru sudah menampilkan ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki. Kamu bisa perhatikan pada gambar di depan. Ada 6 ciri yang Ibu Guru tampilkan. Yang pertama, tumbuh jerawat pada bagian wajah. Yang kedua, tumbuh rambut di bagian wajah. Bagian wajah biasanya untuk laki-laki itu di bagian atas bibir dan di bawah bibir atau di dagu itu ya. Namanya apa itu? Kumis dan jenggot ya. Kemudian perubahan yang berikutnya itu adalah perubahan suara. Suaranya lebih besar dari suara anak-anak ya. Kemudian yang berikut adalah dadanya sudah terbentuk atau membidang. Yang berikut emosional, punya emosional yang lebih tinggi dari pada masa anak-anak. Yang terakhir adalah pertumbuhan dari penis ya, alat kelamin laki-laki. Jadi nanti ketika kamu bisa mengamati diri kamu sendiri, apakah saya sudah ada pada 6 ciri-ciri yang tadi Ibu sudah terangkan di depan ini. Kalau sudah, itu tandanya kamu sudah masuk dalam masa pubertas. Itu wajar dan normal ya bagi laki-laki kalau sudah mengalami itu. Sekarang kita lanjut ciri-ciri pada pubertas pada anak perempuan. Yang pertama, kulitnya berminyak. Yang kedua, ada perubahan emosional juga sama dengan anak laki-laki. Yang ketiga, mengalami menstruasi. Menstruasi itu adalah keluarnya darah melalui alat kelamin pada anak perempuan ya. Itu kalau kamu mengalami itu tandanya kamu normal sebagai anak perempuan. Yang keempat, payudaranya membesar ya. Itu normal kalau kamu mengalami itu sebagai anak perempuan. Yang berikut, pinggul juga melebar. Ini pinggulnya melebar. Nah, jadi kalau kamu rasa dulu kamu masih anak-anak, saya pinggulnya kecil, sekarang saya agak lebar, berarti kamu sudah masuk dalam tahap pubertas. Yang terakhir, tumbuhnya rambut pada area ketiak dan di bagian kemaluan, alat kelamin ya. Jadi kalau itu sudah ada pada bagian tubuh kamu, itu normal dan kamu sudah masuk pada masa pubertas. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Andini. Apakah orang dewasa juga bisa mengalami masa pubertas? Ya, terima kasih Andini, pertanyaan yang baik dari Andini. Apakah orang dewasa juga bisa mengalami masa pubertas? Ibu? Jawabannya tidak. Karena yang mengalami masa pubertas itu adalah hanya anak-anak ya, yang usianya tadi berapa? 8 sampai 13 tahun. Jadi kalau sudah di atas usia 13 tahun itu dia tidak mengalami lagi yang namanya masa pubertas. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Ya, semua sudah jelas ya. Oke, sekarang kalian akan melakukan pengamatan. Nanti Ibu Guru akan bagi dalam 3 kelompok ya. Kelompok 1 Samsia dan teman-teman, kelompok 2 Melinda dan teman-teman, kelompok 3 Andini dan teman-teman ya. Kalian akan membentuk sebuah kelompok, kemudian kalian akan melakukan pengamatan. Bisa dilihat pada lembar kerja yang nanti Bu Guru bagikan di sini. Dalam lembar kerja ini ada 3 pengamatan yang akan kamu lakukan kepada 3 orang teman kamu yang ada di dalam kelompok ya. Jadi nanti
kalian tetapkan saja siapa yang mau diamati, ya. Mungkin kalau kelompoknya sausia 3 orang itu siapa, kelompoknya ini 3 orang itu siapa, kamu yang atur. Lalu nanti pilih salah satu ketua kelompok untuk nanti dapat menyampaikan hasil pekerjaan kelompok, ya. Oke, bisa? Bisa. Ya, jadi nanti ada 3 ya. Anak pertama siapa yang diamati, namanya siapa, umurnya berapa, apakah dia sudah masuk masa perkembangan anak-anak pubertas atau belum. Kalau belum berarti dia masih ada dalam masa perkembangan anak-anak. Alasannya kenapa? Karena dia belum memiliki ciri-ciri pubertas, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, silakan kamu bagi dalam kelompok seperti yang tadi Ibu sudah bilang. Sausia kelompok 1, silakan atur mejanya ke dalam kelompok. Lembar kerjanya buat kamu, ya. Nanti ada 2 lembar kerja, tapi nanti untuk laporannya dibuat menjadi 1 saja supaya bisa semua kerja dengan baik. Ya, silakan kamu memulai pengamatan kamu sesuai dengan tabel pengamatan yang sudah Ibu Guru berikan. Silakan mengamati dan selamat bekerja. Siapa yang mau diamati, siapa namanya, gurunya. Kita catat siapa diamati sama dengan umurnya, ya. Nomormu berapa? 15.
Ya, anak-anak, apakah kalian sudah selesai semua? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah berarti kita guru akan memberikan kesempatan bagi kelompok 1 membacakan hasil pengamatannya. Silakan kelompok 1 yang akan diwakili oleh Samsia. Silakan Samsia. Berdasarkan pengamatan kami pada anak yang diamati di kelompok 1, ditemukan bahwa tiap anak sudah mengalami masa pubertas karena sudah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Sudah mengalami menstruasi. 2. Kulit berminyak. 3. Muncul jerawat. 4. Payudara membesar. Demikian hasil pengamatan dari kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, berikutnya kelompok 2. Silakan bagi kelompok 2 yang mewakili menyampaikan hasil pengamatannya. Silakan. Boleh Melani, Melinda Irwan. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil laporan kami. Berdasarkan pengamatan pada anak yang diamati di kelompok 2, ditemukan bahwa tiap anak sudah mengalami masa pubertas karena sudah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Sudah mengalami menstruasi. 2. Sudah memiliki jerawat di bagian wajah. 3. Dan memiliki suara yang berubah. Demikian hasil dari kelompok 2. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok 3. Silakan. Silakan dibacakan oleh Dian. Kami dari kelompok 3 membacakan hasil berdasarkan pengamatan pada anak yang diamati di kelompok 3, ditemukan bahwa tiap anak sudah mengalami masa pubertas karena sudah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Sudah memiliki jerawat. 2. Payudaranya membesar. 3. Sudah Ya. Demikian untuk kelompok 3. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Baik. Tadi kalian sudah melakukan pengamatan secara berkelompok, kemudian sudah menuliskan hasil pengamatan dan memberikan laporannya tiap kelompok. Sekarang dari tiap-tiap pengamatan yang sudah kamu lakukan tadi, kira-kira menurut kamu ciri-ciri pubertas itu apa saja? Untuk perempuan, ya, mengalami menstruasi. Apa lagi? Payudaranya membesar. Apa lagi? Linggul membesar, tumbuh jerawat. Sekarang untuk laki-laki, ciri-ciri masa pubertasnya apa? Pertumbuhan penis. Apa lagi? Suara membesar, tumbuh jerawat. Apa lagi? Tumbuh bulu di bagian wajah dan ketiak. Bahkan kemaluan ya. Ya baik. Berarti setelah kamu mengamati tentang ciri-ciri pubertas, kamu sudah paham tentang ciri-ciri tersebut. Ya. Sekarang kumpulkan tadi hasil pengamatan kamu buat
fiksi itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Kamu bisa lihat. Yang pertama, pada tampilan yang Ibu tampilkan, teks non fiksi berbentuk tulisan ilmiah, bisa skripsi, jurnal, atau artikel, ya. Kemudian yang kedua, teks non fiksi berusaha menarik pemikiran pembaca, ya. Yang ketiga, teks non fiksi menggunakan gaya bahasa atau memiliki makna yang sebenarnya. Kalau teks fiksi itu dia berupa dongeng, cerita-cerita rakyat, sedangkan teks non fiksi yang tadi Bu sudah bilang salah satu contohnya yaitu tentang artikel atau bacaan-bacaan yang isinya itu sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya atau sebenarnya, ya. Nah, di hari ini kamu akan Ibu Guru tampilkan di sini beberapa contoh karya tulis teks non fiksi yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, laporan. Ini ada ensiklopedia, artikel, berita, tulisan sejarah, karya ilmiah, kamus, skripsi tadi yang Ibu Guru bilang, dan biografi. Ini yang lebih lengkapnya. Ya, tujuan dari mengidentifikasi teks non fiksi adalah untuk menemukan informasi penting dalam teks. Nah, bagian ini yang sebentar masing-masing kamu akan mengidentifikasi sebuah teks non fiksi yang akan Ibu Guru berikan melalui sebuah artikel, ya. Jadi nanti Ibu Guru akan memberikan artikel buat kamu, kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan kamu jawab sesuai dengan isi dari artikel tersebut, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, ya, baik. Jadi nanti ini ada artikelnya yang Ibu Guru sudah tampilkan tentang masa pubertas, ya. Artikelnya itu judulnya tentang masa pubertas. Ibu Guru akan membagikan. Kemudian nanti ada pertanyaan yang akan kamu jawab. 4 pertanyaan yang akan kamu jawab sesuai dengan isi artikel tersebut. Bisa? Bisa, Bu. Ya, Ibu Guru akan memberikan itu buat kamu. Lalu kamu mengerjakan, ya. Pertanyaannya kamu tulis di kamu punya buku latihan. Pertanyaannya ada 4, artikelnya boleh dibaca dulu sebelum menjawab pertanyaan. Masing-masing orang dia mengerjakan 4 pertanyaan yang Ibu Guru sudah tampilkan di depan. Silakan, selamat bekerja. Tiga. Ya anak-anak, apakah kalian sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah siapkan lalu nanti suruh ambil di tiap-tiap ruangan.
kalian sudah mengerjakan latihan tentang teks non fiksi 4 pertanyaan yang sudah kamu jawab. Nanti Bu Guru akan memberikan nilainya ya setelah Ibu Guru periksa. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang masa-masa pubertas. Kira-kira sekarang kamu, Ibu Guru minta untuk merenungkan persiapan apa yang kamu buat agar kamu dapat mengalami masa-masa pubertas atau menjalani masa-masa pubertas itu dengan baik. Apa saja yang harus kamu lakukan? Makan makanan yang bergizi, merawat tubuh, apa lagi? Menjaga kesehatan. Ya, jadi itu yang harus kamu renungkan agar ketika kamu ada dalam masa pubertas, kamu dapat bertumbuh dengan baik sesuai dengan perkembangan kamu ya. Ya. Sekarang Ibu Guru akan tanya, sepanjang hari ini pembelajaran apa saja yang sudah kamu dapati dari awal sampai dengan akhir? Apa saja yang sudah kamu pelajari? Yang pertama, pengertian tentang masa pubertas. Apa lagi? Ciri-ciri pubertas pada anak ya, laki-laki dan perempuan. Kemudian materi apa lagi yang sudah kamu terima lagi di hari ini? Sudah dapat? Tentang cerita non fiksi. Ya, di hari ini kamu sudah belajar tentang ciri-ciri pubertas dan cerita non fiksi. Sekarang Ibu Guru akan memberikan evaluasi atau penilaian untuk mengukur apakah kalian sudah memahami materi di hari ini ya. Masing-masing kamu menuliskan evaluasi jawabannya pada kertas evaluasi yang sudah Ibu Guru berikan ya. Tulis nama, tulis kelas. Tulis namanya di atas. Ya, silakan kamu kerjakan evaluasinya. Ada 4 nomor saja yang kamu kerjakan untuk evaluasi. evaluasi yang kalian sudah kerjakan, maka pembelajaran kita di hari ini juga telah selesai. Ya anak-anak,
dengan berakhirnya evaluasi di hari ini, maka berakhir sudah pembelajaran kita di hari ini. Untuk materi selanjutnya kita akan melanjutkan pada pembelajaran 6 ya, tentang muatan pembelajaran PKN dan Bahasa Indonesia, yaitu tentang melaksanakan hak dan kewajiban. Kemudian Bahasa Indonesia materinya tentang menuliskan gagasan utama pada cerita teks non fiksi ya. Ya, dengan demikian berakhir sudah pembelajaran kita di hari ini. Untuk menutup pembelajaran di hari ini kita